belum ada sih presiden monyet. Kalau gua jadi Bu Mega nih, Mahfud yang jadi presiden, bro. Pasti gua. Ya dia ayam. Ayam, udah ya, ada pendampingnya recordnya, monyet. Iya. Justru kebalik tuh. Nah, cuman kan ya udahlah, ini udah kejadian kan. Iya, Kita nggak bisa buat apa-apa. Iya. Sore Pak Tommy. Sore. Wih, Ketemu lagi ya, Tin? Iya nih, kita punya channel udah lumayan nih. Oh, iya? Baru paling sebulan ya. Bagus dong. Iya, kita punya TikTok udah tembus 1 juta view. Wah, keren. Terus YouTube dapat 1000 subscriber nih. Terus bagus. apa namanya video yang terakhir ya itu tembus 82.000 view kalau nggak salah. Ya bagus dong. Dan lucunya ada yang bilang nih, yang komentar hampir 100% dukung Amin gitu kan. Padahal channel ini bukan soal politik atau pendukung gitu. Jadi memang kita bukan ke sana, tapi kita mau membahas paslon-paslon ini dari sisi metafisik Cina ya. Gitu. Kita apa adanya ya. Yoi. Kita apa adanya dan kita nggak bermain politik. Yoi. Kan dari awal kan gue udah ngomong tuh sama lu, Tin, bahwa kita nggak main politik lah ya. Gue bukan orang politik. Iya. Lu bukan orang politik juga dong. Iya. Jadi kita bicara mengenai metafisik aja. Iya, jadi kita melihat dari sisi metafisik Cina itulah. Iyalah. Kita udah komen mengenai 2 kelinci, ya kan? Ya, 2 kelinci. Terus kuda hitam, Anies, Ya. Amin. Sekarang kita mau coba bahas mengenai Ganjar dan Mahfud ya, Pak Mahfud ya. Ya. Yang adalah sionya monyet dan satu lagi ayam gitu Pak ya. Ya. Iya. Dan satu lagi yang perlu kita pastiin, kita nggak memihak siapapun. Iya. Itu aja. Iya. Jadi kalaupun, sorry nih ya, ini banyak dari alang-alang nih, maklum, namanya di alam maklum beginilah. kita di alam kan. Iya. Oke. Jadi intinya kita nggak memihak dan kita tidak berpolitik. Iya. Kita hanya lihat dari metafisik. Jadi Nah, menurut Pak Tom gimana nih pasangan monyet dan ayam ini? ya, Ganjar dan Mahfud MD ini kan pasangan monyet dan ayam. Iya. Ya. Ini pasangan bagus sih untuk tahun 2024 di tahun naga. Setelah Xinjia di 2024 tanggal 11 Februari. Oke, coblosannya kan tanggal 14 ya? 14 Kalau nggak salah ya? Iya, Valentine. Ya, ini berdua udah bagus tuh. Udah mulai bagus tuh. Di tahun itu udah bagus. Tapi kembali lagi ke cerita gue sebelumnya. Iya. Bahwa belum ada sih presiden monyet. Ya moga-moga si Ganjar bisa pecah telur monyet gitu kan. Tahu-tahu, ada nih presiden monyet. Yeah. Ya moga-moga aja. Tapi kalau dibilang kans mereka ini harusnya sih 80-20. Sama seperti Anies sama Muhaimin. Yeah. Amin. Yeah. 80-20. Tanpa kalau ada kecurangan ya gue nggak ngerti. Ya kan? Iya. Karena kan gue baca-baca nih, gue lihat YouTube, gue lihat baca-bacalah berita politik, ada macam-macam deh ya, gitu loh. Pak Tommy sempat mention nih, kalau dibalik Pak Mahfud yang jadi presiden dan Pak Ganjar yang jadi wakilnya itu lebih seru lagi kali ya, Iya sih, cuman kan gue bukan Bu Mega, gitu. Kalau gue jadi Bu Mega nih, Mahfud yang jadi presiden, bro. Pasti gue, gitu loh. Kenapa? Ya dia ayam. Ayam, udah ada pendampingnya recordnya ya? monyet. Iya. Justru kebalik tuh. Nah, cuman kan ya udahlah, ini udah kejadian kan. Iya, Kita nggak bisa buat apa-apa. Iya. Mungkin Bu Mega ya mau kadernya lah yang jadi presiden kan. Mungkin ya, gue juga nggak ngerti. Tapi kan nggak apa-apa, Pak Mahfud jadi kader aja dulu di PDIP kan. Nah, jadi presiden. Iya. Ayam jadi presiden. Ganjarnya monyet jadi wapres. Wah, keren tuh. Seru ya? Wah, seru tuh. seru. Seru secara metafisik lah. Iya, gitu. gue seneng banget tuh kalau gitu. Metafisiknya bener tuh. Iya. Nah, sekarang metafisiknya agak-agak sedikit jomplang nih. Ya, karena presidennya belum pernah monyet. Sio monyet. Iya. Belum pernah. Nah, kalau sio monyet tuh gimana Pak? Coba karakternya Cerdik ya? Cerdik, penuh dengan akal. Dia punya ide, bukan cara jalan keluar di berbagai masalah dia punya. Ya, dan dia
bagusnya dari monyet cuma satu, sering nggak tegaan. Jadi dia baik sama rakyat gitu loh. Monyet tuh begitu. Jadi monyet itu setahu gue yang beberapa klien gue tuh rata-rata memang seneng untuk sosial gitu loh. Jadi kasih ke orang yang nggak punya, dia senang tuh ngasih itu. Itulah monyet gitu loh. Dan monyet itu sayang sama keturunan, sayang sama anak gitu. Jadi bayangin kalau monyet, ini kita di luar konteks ya, tapi itu kalau misalnya dia itu memegang Indonesia tuh sebagai anaknya dia kan, oke? Karena dia kan pimpinannya kan, oke? Nah monyet itu sampai ditembak nih sama pemburu, dia akan tetap pegang anaknya kan, di kejadian nyata nih. Iya betul. Nah, that's it si monyet. Gitu. Bagus sih, keren-keren juga gitu. Iya. Baiklah ya. Baik. Nah, cuman dia punya wakil kan sekarang ayam nih, Mahfud MD, ya kan? Nah, Mahfud MD sekarang kalau mau oke, jangan banyak ngomong deh. Kenapa jangan banyak ngomong? Lebih apa ya? Lebih santai aja. Karena tahunnya masih ciong ya? Masih ciong dia. Ini tahun kelinci, bro. Kelinci, iya, sama manis. gitu. Jadi santai-santai aja gitu loh. Santai aja. Nggak perlu terlampau ngedobrak sesuatu lah. Udah whatever, nggak usah. Iya. Dia lebih cenderung jual aja dirinya dia, karena ayam pinter jual diri. Jual diri dalam artian positif ya, bukan negatif. Dalam artian kayak Anies jago tuh jual pinter diri. Ngomong ya. Pinter ngomong. Iya, ayam pinter ngomong tuh. Sama seperti Mahfud juga pasti pinter ngomong, nggak mungkin nggak. Nah, cuman Pak Mahfud mestinya ngomongnya yang lebih positif aja lah, positif aja, just positif. Jadi nggak usah nyerang siapa-siapa, nggak ada guna. Gitu. Karena ayam itu kan terkenal nekat ya, nekat. Si ayam ini nekat. Tetapi kalau udah bentur tembok, ke laut tuh, cilaka lah, cilaka 20 tuh. Nekatnya maksudnya gimana nih Pak? Ya, kita lihat kehidupan kita sehari-hari. Ayam tuh dengan beraninya ada di sekeliling kita. Padahal nih, dengan gampangnya kita tangkap dia, kita potong jadi ayam goreng, fried chicken, ya kan gitu. Tapi dia nekat aja gitu. Nah itu yang maksud gua. Jadi ya kayak Pak Mahfud nih sebagai CEO ayam, ya lebih bijaksana lah untuk melihat itu. Susah nggak? Susah, karena dia nafsuan ntar. Tahun ini pasti dia nafsu mau hajar aja terus gitu loh. Padahal jangan gitu loh. Itu aja sih. Tahan dulu ya. Ya udah, tunggu aja nanti. Gitu. Tunggu dia sampai buat Februari. sesuatu yang normatif aja. Nggak perlu cari cari sensasional ya, sensasi. Nggak perlu. Iya. Tetapi dia pengen melakukan itu. Untuk apa? Ya dia pikir ini oke. Gitu. Tapi nggak oke. Akhirnya gitu, bro. Iya. Nah, ini kan dari kemarin kita ngomongin situasi politik dan presiden Indonesia nih Pak ya, maksudnya calon presiden Indonesia ya. Soalnya ada yang komen juga nih tadi, dia bilang coba dong ngebahas mengenai pemimpin-pemimpin yang udah di atas nih, kayak ada Biden lah, terus ada pemimpin dari presiden dari Cina itu siapa? Xi Jinping ya? Kayak gitu. Nah mungkin nanti next episode nih Pak, kita kesana ya. Ya clue-nya cuma satu sih, clue-nya cuma satu. Kalau kita bicara Biden itu kepilih di 2020 bukan ya? 2020. Sebetulnya dia nggak boleh kepilih. Seharusnya nggak boleh kepilih ya? Iya, dan gua sebagai metafisik kelihatannya jadi ngaco. Kenapa ngaco? 20%-nya jadi. Iya. 80%-nya nggak jadi. Iya. Oke. Nah sekarang gua tanya sama lu, Biden ada di mana Biden hari ini? Nggak nongol apa-apa. Iya. Beda dong sama presiden sebelumnya, kayak misalnya No, Clinton, Obama, terus siapa yang terakhir tuh yang kontroversial? Donald Trump. Waduh, itu mendunia semuanya kan? Iya. Biden mana? Iya. Hilang kan? Iya. Nah, itu maksudnya. Karena dia dipilih di tahun ciong dia. Oke. Gitu. Dipilih di tahun ciongnya ya. Nah, apalagi kalau presiden dipilih oleh negara yang ciong sama dia. Waduh. Itu lebih parah, bro. Itu lebih parah. Gitu. Berarti Ya, gue nggak ngomong apa-apa ya. Iya, metafisik gitu. 80-20. Kalau kelinci itu terpilih,
mungkin Kisru ya? Ya. Wah. Menurut metafisik. Kisrunya kita nggak tahu lah apalah. Apa kita nggak tahu, kita nggak bisa ramal apa-apa. Iya. Pasti kisru. Ya, ada kinerjanya lah atau apa yang kita nggak tahu ya. Gua nggak jelas jadi apa. Nggak jelas jadi apa. Mungkin proyek-proyek yang dibilang mau diteruskan juga nggak jadi diteruskan kali ya. Mungkin. Bisa jadi. Gua nggak tahu. Iya. Gua nggak bisa ramal. Peluang ya. Iya, balik-balikan ini kita bicara mengenai statistik, jadi kan peluang, teori peluang tuh ada. Gitu. Kita belajar kok yang pakai apa tuh tanda seru tuh dikali, gue lupa tuh. Tapi itulah statistik gitu loh. Iya. Ya, jadi nggak ada cerita, oh pasti dia jadi, pasti dia nggak jadi. Enggak lah, kita nggak bisa ngomong gitu. Iya. Peluangnya cuman 80-20, udah itu aja. Iya. Itu pakemnya lah. Buat netizen nih, jangan lupa untuk subscribe. Kita akan update terus tentang Chinese Metaphysics ini. Dan kalau ada pertanyaan, boleh langsung di kolom komentar. Kalau mau konsultasi juga, Pak Tom terima konsultasi. Semuanya kita terima lah gitu Pak ya. Iyalah, iya. okay. Sionya apa, lahir tahun berapa, terserah. Tanggal, jam, iya. Dan bulan, tanggal, dan jam. Dan kegunaannya itu adalah untuk pet ya, yang destination, tujuan hidup. Iya, yang kenal diri kita, panggilan kita itu harusnya seperti apa, biar kalau kita menjalankan apa yang sudah didesain, kita bisa maksimal gitu Pak. Iya. Karena kita kan butuh hidup maksimal. Dengan usaha kita, dengan kinerja kita, dengan semangat kita kan butuh maksimal. Nah, ada orang yang mungkin masuk ke petnya nggak jadi maksimal. Ya, it's okay sih, tetap hidup, tetap bisa makan yang seperti gue jelasin sebelumnya, tapi ya sayang kan gitu. Apalagi kalau kita punya anak. Biasanya dulu gue punya klien tuh bapak ibu yang punya anak. Jadi gue waktu di Jakarta ya, sebelum gue pindah ke Bali, jadi mereka tuh mau lihat nih pet patronnya anaknya seperti apa. Nah, gue jelasin ya, balik-balik tercara ibu bapaknya kan, dia mau arahin ke sana. Dari sisi ilmu ini gue cuma jelasin begini gitu loh. Intinya gitu. Apakah anaknya akan jadi atau tidak, gue nggak ngerti. Gue nggak bisa ramal itu. Tapi kalau dia masuk ke petnya dia oke pasti menurut gue. Nah, itulah yang kadang-kadang kita salah menerjemahkan ilmu ini, seolah-olah jadi ngeramal itu tadi. Itu aja. Iya. Ya intinya biar kita bisa lihat kapasitas, karakter dan baiknya kita kemana untuk memaksimalkan kehidupan kita gitu. Betul. Ya. Betul. Karena karena kita ada satu yang tidak bisa kita rewind. Waktu. Iya. Waktu lu nggak bisa rewind. Iya. Nggak bisa. Iya. Jadi semasa masih muda, lu mesti bener nih. Kalau udah salah, lu nggak bisa rewind lagi. Udah lewat, bro. Iya. Duit lu bisa cari, ya dong. Yang lain-lain lu bisa cari, tapi waktu lu nggak bisa cari. Iya. Nah, itu problemnya. Nah, orang sendiri nggak sadar bahwa waktu itu sangat berharga. Nah, ilmu ini mengajarkan, please ingat sama waktu lu. Jangan lu sembarangan pilih path, jangan sembarangan pilih destination. That's it. Iya. Dan membawa keseimbangan Pak ya. Ya pasti lu seimbang. Iya. Ilmu ini kan akhirnya bicara mengenai balance and harmony ya. Seimbang dan harmoni. Jadi lu hidupnya balance sehingga lu menghasilkan kehidupan yang harmoni dengan keluarga lu, handai tolan lu, sekeliling lu lah, kira-kira seperti itu. Jadi ilmu ini tidak membicarakan mengenai orang miskin dan kaya, orang bahagia dan tidak bahagia, enggak. Ini adalah balance and harmony. Begitu lu balance, lu mau miskin pun nggak masalah. Tapi lu tetap harmoni sama keluarga lu gitu, sama lingkungan lu. That's it. That's tujuan dari ilmu ini. Iya. Oke. Jadi buat netizen nih yang mau konsultasi dengan Pak Tommy, kita buka konsultasi online. Tapi kalau yang lagi ke Bali liburan atau lagi di Bali, bisa langsung ketemu dan kita punya
tempat ini kebetulan dikelilingi dengan sawah gitu Pak ya. Rumah gue. Iya. Tapi sekarang lagi banyak laut nih. Lagi banyak laut ya. Nah, lagi musim mangga. buah-buahan. Lagi musim buah-buahan. Jadi ya gitulah, subscribe ke channel ini, ikutin follow kita punya Instagram, kita punya TikTok, dan kita akan terus update konten-konten yang lain. Siap Pak? Siap. Thank you Pak. Thank you. Ya.